mengetahui langkah antisipasi pencegahan penyakit cacar monyet di Indonesia, sudah terhubung melalui sambungan telekonferensi Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Ahmad Farhani. Selamat siang Pak Farhani. Selamat siang pemirsa. Baik, Pak Farhani mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu saat ini status kasus cacar monyet di Indonesia ini sebenarnya seperti apa? Iya, hingga tanggal 4 November jam 17.00 kemarin, kasus yang terkonfirmasi monkeypox atau MPOX di Indonesia total sejumlah 34 orang. Kemudian 13 orang masih suspek, kemudian 8 orang sudah dinyatakan sembuh. Dari 34 kasus tersebut, 8 orang sudah dinyatakan sembuh. Jadi total hingga hari ini 34 kasus. 34 kasus, baik. Apa saja langkah-langkah pencegahan dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi peningkatan kasus cacar monyet di Indonesia? Iya, Kementerian Kesehatan bersama dengan seluruh dinas kesehatan dan jajarannya di seluruh Indonesia kita telah berkoordinasi. Kita melakukan 4 langkah untuk penanganan monkeypox ini. Yang pertama adalah surveillance, yaitu dengan menemukan kasus secara aktif, gitu ya, aktif mencari kasus, menemukan kasus. Kemudian juga mengaktifkan semua laboratorium kesehatan masyarakat yang telah kita tunjuk, telah kita tetapkan. Ada 15 laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia yang sudah siap untuk melakukan pemeriksaan spesimen MPOX ya, monkeypox ini. Dan juga semua rumah-rumah sakit tadi sebagaimana disampaikan oleh RSUD Tangerang Selatan tadi juga sudah menyiapkan prosedur untuk menerima penderita monkeypox. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan dan sudah menyampaikan pedoman penanganan monkeypox kepada seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit Pasienkes yang ada di Indonesia untuk bagaimana cara menemukan gejalanya seperti apa, dan kalau sudah menemukan harus dirujuk kemana gitu ya, pemeriksaan laboratoriumnya dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah mulai melaksanakan vaksinasi secara terbatas pada komunitas berisiko monkeypox ini. Dan yang terakhir, langkah kita adalah melakukan komunikasi resiko. Artinya kita sudah menyampaikan surat edaran waspadaan dini terhadap penyebar luasan kasus monkeypox ini di Indonesia kepada seluruh pasienkes yang ada di Indonesia. Dan juga berbagai sosialisasi telah kita laksanakan, penyebaran pedoman-pedoman tentang penanggulangan monkeypox itu juga sudah kita sampaikan kepada pasienkes yang ada di Indonesia. Demikian. Jadi sudah ada vaksinnya ya, Pak? Sudah ada. Apakah akan dilakukan dalam skala nasional juga seperti COVID-19 dulu, atau masih dalam skala terbatas saja, Pak? Ya, begini. Karena keberadaan vaksin khusus untuk monkeypox ini masih terbatas di dunia gitu ya. WHO juga tidak merekomendasikan pelaksanaan vaksinasi monkeypox secara massal. Jadi kita juga di Indonesia akan melaksanakan vaksinasi ini secara terbatas pada komunitas-komunitas, pada orang-orang yang berisiko. Yang berisiko itu ini misalnya apa, Pak? Ya, misalnya pada tenaga kesehatan yang merawat, kemudian juga pada kontak-kontak erat dari penderita monkeypox itu juga akan kita vaksinasi. Dan juga pada komunitas-komunitas berisiko monkeypox. Kalau melihat peningkatan kasusnya sendiri, apakah masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, Pak Farhani? Ya, sebagaimana COVID-19, kita masih tetap harus waspada terhadap berbagai penyebar luasan penyakit-penyakit menular ya, terutama penyakit-penyakit virus gitu. Jadi masyarakat juga tetap kita himbau untuk waspada dan melakukan PHBS. Yang utama adalah itu untuk mencegah
penularan monkeypox itu paling efektif adalah dengan melakukan PHBS, khususnya adalah cuci tangan pakai sabun dan atau memakai hand sanitizer, kemudian juga memakai masker. Memakai masker ini masih kita anjurkan terus-menerus kepada masyarakat, terutama apabila berada di tempat-tempat yang sedang padat, gitu ya. Kemudian di transportasi umum, di kendaraan umum itu juga tetap kita anjurkan masyarakat masih memakai masker. Tidak jauh berbeda dengan COVID-19 ya, Pak Farhani, cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian memakai masker terutama saat berada di kepadatan atau tempat-tempat umum. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Farhani, Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.